Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Selamat malam Tiga Rans, kembali lagi bersama kita di minggu berikutnya ini. Nah, kali ini di season kelima, episode yang ketiga, gue mau cerita lagi ya. Oke, kira-kira ceritanya seperti ini. Kejadian ini terjadi di salah satu kenalan yang tinggal di Ancol, tepatnya Jakarta Utara. Keluarga mereka menjalankan usaha dagang dan menggunakan rumah mereka sebagai gudang sementara sebelum barang-barangnya dikirim ke toko. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada beberapa karyawan yang bekerja di dalam rumah, seperti membungkus barang dan merapikan semuanya. Suatu hari, salah satu asisten rumah tangga kenalan saya yang kita sebut Mira, sedang menyapu halaman depan rumah. Waktu itu sudah menjelang sore, sekitar pukul 5 atau 6. Saya sedang asik-asiknya menyapu. Tiba-tiba Mira merasa pusing hingga tidak mampu berdiri, dan akhirnya duduk di lantai. Melihat Mira yang tiba-tiba pusing, yang lain memutuskan untuk memintanya masuk ke dalam rumah, lalu beristirahat sejenak. Mira pun diantarkan masuk dan diberi kesempatan untuk istirahat. Kemungkinan besar sih dia merasa sangat lelah ya. Jadi dia pun merelakan diri untuk beristirahat sebentar. Sementara itu, yang lain kembali melanjutkan pekerjaan masing-masing. Setelah beberapa menit berlalu, Mira merasa sudah cukup kuat, kemudian memutuskan untuk bangkit kembali dan melanjutkan pekerjaannya menyapu halaman depan. Namun, hanya beberapa saat setelah mulai menyapu lagi, Mira tiba-tiba pingsan lagi. Ini membuat semua orang di dalam rumah kaget, dan mereka segera menggendongnya masuk ke dalam. Mereka mencoba membangunkan Mira sambil mengipasinya. Saat itu tuh kira-kira ada 5 orang di ruangan tersebut. Tak lama kemudian, akhirnya Mira pun sadar kembali. Tetapi saat pertama kali dia sadar, pertanyaan yang keluar dari mulutnya adalah, "Di mana ini? Saya sedang berada di mana?" Reaksi tersebut, jujur ya, membuat orang lain bingung. Mungkin Mira pingsan sebentar, atau mungkin kepalanya terbentur lantai. Mira tiba-tiba bangkit berdiri, dan dengan gesit berkata, "Saya harus pulang. Saya harus pulang." Mereka berusaha menahannya, tetapi Mira bertindak tidak seperti biasanya. "Lepaskan. Lepaskan. Saya harus pulang," teriaknya. 5 orang, sebagian ada yang cowok, itu mencoba menahannya. Tetapi tenaga Mira terlalu kuat. Mereka mencoba menahan sambil menenangkannya. Tetapi mereka sendiri kewalahan untuk menahannya. Teman saya ini yang berada di lantai 2 juga dipanggil turun untuk bantu. Teman saya pun buru-buru lari ke bawah. Melihat Mira terlentang ditahan 5 orang. Ternyata mereka tadi tuh sudah berhasil menahannya. Tetapi untuk menahannya, mereka sampai harus menindih tangan dan kaki Mira agar dia tidak kemana-mana. Tetapi Mira tetap tidak peduli. Dia terus berontak. Dia mencoba mengayunkan kaki dan tangannya. Kepalanya yang tidak ditahan juga diangkat. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan dengan keras. Dia pun memutar kepalanya.
Dan semakin lama, lehernya semakin terpelintir. Teman saya panik. Buru-buru dia segera menahan kepala Mira. Sebagai informasi ya, teman saya ini adalah cowok, badan atletis dan kuat. Bahkan dia pun kewalahan, karena memang sangat kuat. Dalam kondisi panik ini, salah satu dari mereka pun mencoba menghubungi supir mereka yang biasa antar barang. Kebetulan supir dianggap paling sepuh. Mereka menelepon ke beliau untuk minta tolong. Dan jika bisa, membawa Ustadz juga. Setengah jam kemudian, Pak supir pun datang diikuti seorang Ustadz. Pak Ustadz kemudian membacakan doa pada air dan mencoba meminumkannya ke Mira. Hanya setelah itu Mira menjadi tenang, dan dalam kondisi tenang pun dia berkata, "Saya ingin berbicara dengan orang itu." Mereka pun terlibat dialog yang disaksikan 5 orang dan teman saya itu. Dialog mereka seputar bagaimana agar siapapun yang di dalam Mira untuk segera keluar. Dan akhirnya Mira pun normal kembali. Itulah berdasarkan pengamatan teman saya. Pak Ustadz yang merasuki Mira ini adalah kemungkinan teman lama Mira. Mira pada masa sekolah dulu pernah memiliki seorang teman baik. Dan teman baiknya ini meninggal di depannya. Dan kemungkinan besar, roh temannya ini berada di dekat dia terus. Mira tidak mau mengakui itu. Dia memang punya teman yang meninggal saat sekolah. Tetapi dia tidak merasa pernah melihat sendiri kematian temannya itu. Berdasarkan info dari Pak Ustadz, kemungkinan besar roh itu mencoba memanfaatkan kondisi tubuh Mira yang kebetulan saat itu sedang lemah. Kemudian merasukinya, lalu pulang ke kota asal mereka. Kondisi luar biasa ini merupakan yang pertama kalinya terjadi. Dia juga menceritakan ke ayahnya setelah ayahnya pulang. Tetapi ayahnya sangsi. Dia merasa Mira bisa jadi hanya acting, biar dia bisa pulang. Tetapi teman saya yang sendiri mencoba menahannya, tidak yakin itu adalah acting. Nah, sekian kira-kira cerita horor kali ini. Memang gak terlalu horor banget, sedikit-sedikit aja menegangkan. Karena ini kisahnya sebenarnya kisah kesurupan ya. Dan dia kesurupan karena teman atau sahabatnya sendiri. Aduh, kok bisa sih sampai dirasuki sama teman sendiri gitu loh. Kalau berdasarkan ceritanya sih ini cuman gara-gara dia tuh tidak pernah mengakui atau tidak merasa mungkin ya pernah melihat kalau temannya sendiri itu meninggal. Nah, ini mungkin jadi kayak pengingat gitu loh dari temannya yang sudah arwah gitu loh. Oh, akui dong kalau gue tuh meninggal itu di depan dirimu. Nah, cuman caranya agak ya begitulah ya, agak ekstrim gitu, harus dirasuki dulu. Cuman mungkin kalau dari sudut pandang gue ya, dia mungkin bukannya tidak mengakui, tapi trauma sih sebenarnya. Membayangkan teman lu sendiri itu meninggal di depan lu. Ya kan, tadi kan ceritanya begitu kan, dia meninggal di depan temannya. Iya. Nah itu trauma sih menurut gue. Kadang-kadang memang trauma itu sebenarnya efeknya bikin orang kadang-kadang tidak bisa mengingat sesuatu secara spesifik atau secara detail. Jadi memorinya tuh kayak remang-remang gitu loh. Nah, jadi bukan salah Mira juga sih kalau misalnya dia sampai dirasuki gitu. Ya memang temannya rindu kali apa gitu ya, jadi pengen dirasuki. Nah buat kalian-kalian yang pernah dirasuki, gimana nih? Pernah dirasuki nggak sama yang mereka-mereka dalam kategori orang terdekat? Kalau misalnya mungkin yang non orang terdekat, yang kalian kenal sama sekali bahkan ya. Nah itu kan beda cerita, tapi kalau ini sama orang terdekat, kira-kira apa sih yang pernah kalian alami? Boleh dong cerita-cerita di bawah, atau share-share di bawah, maksudnya di komen. Ya, dimanapun lah kita menyediakan ruang untuk kalian untuk menyampaikan pendapat dan komen kalian, menyampaikan pendapat kalian ya. Oke, segitu aja dulu ya Tigarans. Nanti kita kembali lagi di episode berikut. Udah segitu aja. Jangan lupa
berdoa, oke? See ya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tigara di episode 4. Gue sampai lupa episode berapa. Hari ini gue mau bacain satu cerita. Cerita ini terjadi pada malam nyepi ya teman-teman. Kita langsung aja ya masuk ke ceritanya. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman gue waktu pas lagi nyepi di Pulau Dewata. Setelah perjalanan panjang gue yang penuh perjuangan dari Cirebon ke Denpasar, tibalah gue di Pulau Dewata, di mana beribu purnama telah gue lewatin nih. Akhirnya gue injakan kaki gue di sini. Benar-benar antusias. Perjalanan hidup gue dengan lingkungan yang baru, pengalaman yang baru, dan juga dengan istri yang sama ya. Lucu, sorry. Sebelum nyepi tiba, gue udah cari info mengenai bagaimana nanti nyepi, seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Dari berbagai cerita dan info yang gue dapat dari orang-orang, semuanya merasa kurang senang kalau lagi nyepi. Ceritanya dibesar-besarkan, yang katanya listrik mati lah, gak bisa ngapa-ngapain lah, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Khususnya gue, yang belum pernah ngerasain nyepi, jadi akhirnya udah berpikir macam-macam. Untuk menanggulangi semua itu, gue sama istri mulai prepare untuk hari nyepi, seperti makanan siap saji, roti, dan keperluan lainnya. Di setiap toko perbelanjaan di kota Denpasar hari itu bisa dibilang ramai semua. Semua orang belanja untuk mempersiapkan datangnya nyepi. Ya, mirip-mirip seperti Muslim akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pasti ramai di pusat perbelanjaan. Setelah semua sudah dibeli, gue lanjut lagi keliling kota. Mumpung masih sore. Soalnya mulai malam nanti gak bisa kemana-mana. Sekitar jam 5:30 waktu Indonesia Tengah, jalanan mulai sepi. Pertokoan sudah tutup, bahkan mesin ATM pun mati. Mereka yang gak mau nyepi di Pulau Bali biasanya pergi ke Banyuwangi atau Lombok, atau nginep di hotel. Karena saat nyepi, banyak hotel di Bali yang membuka paketan menginap selama nyepi. Hari mulai menjelang gelap, matahari mulai meredupkan sinarnya, dan siang mulai berganti malam. Tak ada sedikit pun cahaya lampu yang terlihat. Gelap gulita, dan tak ada suara sedikit pun. Bahkan serangga pun enggak ada suara. Benar-benar deh sunyi senyap dan rasanya tuh benar-benar beda banget. Suasananya bisa dibilang apa ya? Mungkin mententeramkan, seperti itulah kurang lebihnya. Dan ternyata listrik gak mati. Yang mati cuma lampu penerangan aja. Magicom, kulkas juga masih bisa nyala. Jadi fix gue kena kibul tetangga gue yang sok tahu itu. Dan gue pun gak cuma nyari info seputar hal biasa saat nyepi. Tapi gue juga cari info hal yang di luar biasa saat nyepi. Itu yang buat gue sedikit was-was. Bukannya kenapa ya? Istri gue kan lagi hamil. Jadi gue juga wajib was-was sama yang gak kelihatan. Konon katanya saat malam nyepi, akan banyak makhluk yang keluar berkeliaran. Sepanjang malam itu rasanya kayak lama banget. Dan katanya saat tengah malam kita bisa menikmati cahaya kerlap-kerlip bintang. Tapi sayang, waktu itu mendung jadi bintangnya tahu deh kemana. Gue duduk di teras depan kamar sambil ngerokok, mandangin ke arah jalan raya dan sekitarnya. Gelap, sepi, tapi 2 jam sekali ada patroli yang keliling menyorot senter. Kita sebut saja security komplek. Biasanya tengah malam, anjing-anjing pada ngegonggong. Nah, ini malam sepi, gak ada yang ngegonggong. Sekitar 1:30 dini hari, entah kenapa gue yang agak sedikit ngelamun atau itu nyata,
Gue lihat seperti ada bola api terbang dari satu rumah ke rumah lainnya, tapi jauh dari komplek. Sontak gue kaget dan memutuskan untuk balik ke dalam kamar. Di dalam kamar juga bingung, gak bisa ngapa-ngapain. Main game offline, bosen, sinyal gak ada. Akhirnya gue ngobrol sama istri gue. Dan gak kerasa sampai akhirnya ketiduran deh gue. Besoknya gue dapat cerita dari istri gue. Sekitar jam 3 dini hari, istri gue tuh bangun gara-gara ngedenger suara orang jalan di teras depan kamar sambil menggesek-gesekkan alas kakinya. Srek, srek. Kata istri gue sih kedengar kayak orang jalan, tapi salah satu kakinya itu diseret. Istri gue yang udah spooky banget berusaha tenang dan nyoba untuk bangunin gue. Tapi sayang beribu sayang, guenya kebo banget, gak bangun-bangun. Padahal katanya udah dicubit, ditepak, tapi gak bangun-bangun. Kayak kepati gitu. Istri gue udah takut parah waktu itu. Soalnya itu suara orang jalan kayak bolak-balik aja di depan kamar. Mau keluar takut, gak keluar jadi penasaran. Gak berapa lama istri gue tuh coba beranikan diri keluar kamar sambil mindik-mindik kayak maling ke arah pintu kamar. Pas mau pegang gagang pintu, dari luar ada suara orang mengeram tapi halus. Alhasil istri gue langsung lari balik ke kasur. Sebisa mungkin bangunin gue yang gak bangun-bangun. Sampai sekitar jam 5:30, istri gue gak bisa tidur, cuman sembunyi di balik selimut. Gue pun akhirnya kebangun jam 6, dan istri gue lagi tidur di samping. Posisinya gue gak tahu apa-apa ya, slow aja, keluar kamar, nyalain rokok sambil duduk di teras. Sampai akhirnya istri gue kebangun nyariin gue karena gak ada di kasur. Gue masuk kamar langsung kena omel gara-gara kebo banget tidurnya. Dan dia ceritain kejadian semalam. Jujur, gue agak kecewa karena gak bangun. Jadi gak bisa ngerasain suasana mencekamnya. Semoga tahun depan bisa ngerasain nyepi lagi yang lebih baik. Maaf kalau ceritanya gak serem ya, tapi menurut gue ini lumayan berkesan karena gak semua orang bisa ngerayain malam nyepi kayak gue. Ngeselin sih. Jujur gue belum pernah denger loh cerita mengenai atau cerita horor spiritual atau apapun itu di malam nyepi. Mungkin kalau bisa di compare kali ya sama budaya Jawa itu kan, gue gak tahu sih budaya Jawa atau gimana, cuman malam satu suro itu mirip-mirip gak sih kayak gini kan. Kalau malam satu suro itu gue denger ya, dan banyak yang ngasih tahu juga sih sebenarnya. Kayak bude gue tuh yang di Surabaya tuh waktu itu pernah ngasih tahu, biasa kata Suro, kamu di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Ya mulai kan bude ya. Terus ada lagi kayak pengalaman pribadi sih. Bukan pribadi, maksudnya kayak pernah dikasih tahu juga kalau ini nanti nih bakalan banyak yang perang nih jin-jin katanya, karena satu suro kan. Banyak lah macam-macam ceritanya. Mungkin gitu gak sih? Mirip-mirip malam nyepi, terus malam satu suro segala macem. Ya emang punya kesakralan sendiri ya kali ya. Gue gak bisa komen banyak sih, karena gue juga gak ngerayain nyepi. Gue kurang memiliki pengalaman ya, pengetahuan mengenai nyepi ini gimana. Yang gue tahu, yang gue denger dari teman gue, waktu nyepi itu ya emang bener-bener di rumah, gak kemana-mana. Terus juga gelap katanya rumahnya juga, saya gak ada penerangan sama sekali. Itu deh, gue gak ngerti ya. Terus kita coba bahas nih sedikit ya mengenai sebenarnya apa makhluk ini ya. Ini kayaknya makhluk yang emang cuman lewat kali. Entah cuman lewat atau emang penunggu rumah itu, kita nggak tahu ya. Tapi ngeri sih cuy, kayak lu dari kamar
ngedenger atau mungkin lu melihat bayangan bolak-balik depan kamar lu. Kalau ini kan dia konteksnya mendengar suara orang kayak jalan ya, kayak diseret gitu kan, srek terus bolak-balik. Kayak lu ngapain depan kamar gue, lu mau jagain gue, jagain pintu gue. Terus pas coba dideketin dia menggeram. Merinding gue. Kayak Mbak Kun gak sih yang terbang bolak-balik depan jendela lu? Kayak gitu ngerinya kan. Cuman kalau ini kan kita bisa berpikir logis ya, mungkin entah mbaknya atau mungkin siapa yang ada di rumah situ gitu kan. Mungkin nggak hanya mereka berdua, kita nggak tahu, who knows. Berpikir positif aja ya. Ya gitulah pokoknya. Nah, gimana menurut kalian, serem gak sih kalau ada sesuatu, entah itu hantu atau orang yang oke, kita kan orang ya, tapi dia bolak-balik mondar-mandir depan kamar lo dan mengeluarkan suara? Menurut kalian tuh serem gak sih? Coba deh, kalian punya gak pengalaman yang serupa? Kalau punya, coba di-share cerita kalian, terus kita baca, oke? Gue akhiri cerita sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!